dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Teman-teman, perdebatan antara Edis TV dan Calvin, kalau tidak salah ini timnya si Zuma ya teman-teman ya, dia membandingkan kalau Muslim itu nanti katanya dapat 72 bidadari, ya kan, mengawini 72 bidadari di sorga kalau dia mati syahid, begitu ya. Tapi saya pikir bukan karena mati syahid ya, karena setiap laki-laki Muslim katanya akan menerima 72 bidadari kalau masuk surga, gitu kan. Nah, sementara di Kristen, dia katakan nanti Yesus akan mengawini seluruh orang Kristen di dunia, begitu kan. Karena dia mengutip satu ayat di kitab Wahyu 19 ayat 7, ya, bahwa nanti akan ada pesta perkawinan anak domba. Ya, jadi anak domba adalah Yesus. Nanti Yesus akan mengawini seluruh orang Kristen yang masuk surga, begitu. Nah, banyak mana 72 atau seluruh umat Kristen? Mana yang lebih bermoral katanya ya? Mengawini 72 bidadari atau mengawini 2,5 miliar umat Kristen di dunia? Begitu teman-teman. Ada-ada aja. Begitu ya. Juga terjadi di surganya orang Kristen, begitu, kawin mengawin. Teman-teman, ini memang lucu sekali ya. Begitulah kalau mereka ini membaca Alkitab hanya cuplak-cuplik satu ayat langsung tafsirkan gitu dengan seenak udelnya, teman-teman. Padahal kalau kita lihat di nas yang lain, jelas Tuhan Yesus berkata ketika ada orang yang bertanya ya tentang satu wanita yang mengawini 7 laki-laki. Ya, 7 laki-laki ini beradik kakak semua tuh. Laki-lakinya beradik kakak. Jadi perempuan ini kawin dengan kakak tertua meninggal, lalu kawin lagi dengan adiknya meninggal lagi, kawin lagi dengan adik suaminya ini meninggal lagi, sampai 7 suaminya, begitu kan. Nanti kalau di sorga katanya, kata yang bertanya ini, yang mana nih yang jadi suami perempuan ini gitu, karena dia sudah bersuami kan 7 orang, begitu kan. Nah, mana nanti yang jadi suaminya di sorga? Apa Tuhan Yesus berkata? Kamu sesat. Tuhan Yesus jelas sekali menjawab di
Matius 22 ayat 29 sampai 30. Di situ di situ dikatakan kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, ya. Kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada hari kebangkitan, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga, ya. Jadi orang-orang Kristen di sorga itu tidak ada lagi kawin mengawin, nggak ada, ya. Nggak ada lagi kawin mengawin, nggak ada lagi pesta seks, nggak ada lagi ngesek-ngesek di situ, nggak ada. Melainkan semua kami hidup seperti malaikat di sorga itu, begitu ya. Aduh, beginilah ya kualitasnya umat-umat Muslim yang hanya comot-comot satu ayat langsung tafsirkan, teman-teman ya. Begitulah, kasihan sekali. Nah, lalu kembali dengan Wahyu 19 ayat 7. Ya, di sana dibicarakan tentang perkawinan anak domba. Sebenarnya mereka tidak mengerti, ya. Saya akan bacakan dulu bunyi ayatnya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, ini di Wahyu 19 ayat 7. Ayat ini bicara tentang apa, teman-teman? Ya, kalau kita bicara tentang perkawinan, itu tidak hanya berbicara tentang satu hal, yaitu seks, mengeseks, bukan, ya. Dalam konteks ini itu tidak bicara tentang seks sama sekali, karena di sorganya orang Kristen itu tadi dikatakan tidak ada lagi kawin mengawin seperti di bumi ini, ya. Suami istri jadi suami istri, seks mengesek, nggak ada lagi gitu, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan perkawinan di sini? Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah bersatunya Kristus dengan jemaat, teman-teman ya. Karena perkawinan, bicara tentang perkawinan itu kita bicara tentang bersatunya, ya, dua pihak. Kalau di sini adalah Kristus dan jemaat. Kalau di dunia yaitu suami dan istri bersatu, ya, hidup bersama-sama. Ya, begitupun jemaat dengan Kristus akan hidup bersama-sama di sorga. Karena Tuhan Yesus banyak sekali berjanji, ya, di mana aku berada, engkau pun berada. Begitu. Bahkan kepada seorang penjahat yang di sebelah kanannya di kayu salib itu, Tuhan Yesus berkata, ya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini bicara kebersamaan atau bersatunya antara Kristus dengan orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya yang diselamatkan. Begitu ya. Jadi perkawinan, ya, itu bicara tentang bersatu dan bicara tentang janji, gitu ya. Kristus menepati janji-janjinya. Yaitu apa? Yaitu hidup, ya, bersama-sama dengan Dia di sorga. Seperti yang Dia janjikan, siapa yang percaya kepadaku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itulah janjinya. Nah, bersatunya antara Kristus dengan orang-orang Kristen atau jemaat, itulah yang disebut dengan perkawinan anak domba. Jemaat adalah mempelai, ya, mempelai wanita, dan anak domba atau Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Itu perumpamaan, bukan bukan bahasa yang itu adalah bahasa literal, ya. Perumpamaan. Kristus diumpamakan dengan mempelai laki-laki, kemudian jemaat, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan diumpamakan sebagai mempelai pria. Tetapi dalam konteks ini tidak bicara tentang seks mengeseks, karena di ayat lain sudah dijelaskan, ya, di sorga tidak ada lagi kawin mengawin, ya, dan segala sesuatu yang najis tidak bisa masuk ke dalam sorganya Tuhan Yesus. Itu harus,
Ya, harus jelas korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Ayat menjelaskan ayat. Jadi ayat dalam Alkitab tidak berdiri sendiri, tetapi banyak sekali ayat-ayat pendukung yang lain yang harus kita baca sehingga kita menemukan satu pemahaman yang benar. Begitu ya, teman-teman. Untuk itu kita akan lihat ya. Untuk itu teman-teman, untuk menambah wawasan kita semua, saya akan menyajikan seperti apa sih surganya orang Kristen. Seperti apa sih surganya Tuhan Yesus sehingga kita semua tidak salah paham, sehingga kita semua termotivasi untuk mengejar surga tersebut, sehingga kita semua benar-benar bisa memiliki iman yang tahan uji, karena surga yang kita tuju sangat menggiurkan. Selamat menyaksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Surga milik orang Islam, ya surga lu lah, nggak sama dengan surga Kristen. Ya saya juga ditawarin surga Islam, nggak mau, ogah. Nggak kebayang menyaksikan suami saya merudal 72 bidadari. No way. Saya lebih pilih surga Kristen saja. Mau tahu nggak bedanya surga Kristen dengan surga Anda? Ya, namanya kita sharing-sharing kan. Boleh dong tukar informasi ya. Saya juga nggak mau surga Anda, sorry. Mau ditawarkan ke saya juga? Enggak deh, thank you. Ya, thank you deh. Tak berminat saya. Ya, teman-teman ya. Saya akan bacakan seperti apa surganya saya, surganya kami orang Kristen. Kami punya surga sendiri loh ya. Kami nggak mau masuk surganya orang Islam. Pedih makan hati. Ya teman-teman, mari kita lihat surga orang Kristen seperti apa. Tapi janji ya, jangan ngiler ya teman-teman Muslim, jangan ngiler. Saya akan baca Wahyu 21. Itu menggambarkan tentang surganya orang Kristen, teman-teman ya. Wahyu 21 saya baca dari ayat 11. Dari ayat 11 ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wow, ternyata surga itu bercahaya teman-teman ya. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Wow, nggak kebayang, saya pengen cepet-cepet ke sana. Nggak kebayang teman-teman betapa indahnya. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Coba bayangkan dulu teman-teman. Bayangkan. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah ya, jadi 12 pintu gerbangnya itu tertulis nama ke-12 suku Israel. Suku Lewi, ya kan, suku Manise, dan lain-lain. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Nah, jadi ke-12 rasul ya tertulis di atas temboknya, tembok dari kota-kota itu. Ya, ada 12 batu besar. Ya, batu dasar, mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama rasul anak domba. Artinya nama-nama rasul Kristus. Ya Yohanes, ya kan? Ya namanya Rasul Paulus, ya. Kemudian Markus, Matius, ya semua tertulis 12 rasul. Tertulis namanya di situ. Ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku, ini kesaksian Rasul Yohanes ya, ketika diberi penampakan tentang sorga orang Kristen. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya.
Kota itu bentuknya 4 persegi. Nah, ya, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, berarti kubus. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Bagaimana ya kota dari emas ya? Hah? Kota itu terdiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Nggak kebayang teman-teman. Kalau di dunia ini ya, emas itu taruh di anting, taruh di kalung, taruh di jari, emas ya. Kalau di surganya kami Kristen, emas tuh diinjak-injak teman-teman. Jadi jalan. Jadi jalan. Ya. Dan dasar-dasar tembok, ya, dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Wow. Ya. Kalau batu aki ada harga yang miliaran loh teman-teman. Ya. Batu aki tahu ya? Itu ada harganya yang puluhan miliar malah. Nah, di surganya orang Kristen itu jadi tembok. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu zamrud. Mahal itu, batu zamrud itu. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu kristolit. Yang kesepuluh batu krisopras. Yang kesebelas batu lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Jadi ada 12 lapis batu permata ya di tembok-tembok yang ada di surganya orang Kristen itu. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Bayangkan, mutiara, Bo. Mutiara gitu loh, jadi pintu gerbang gitu, bayangkan. Wow, amazing. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Sebesar apa itu? Mutiara dijadikan pintu gerbang. OMG. Mutiara segede upil aja udah mahalnya minta ampun teman-teman. Apalagi mutiara dijadikan pintu gerbang. Oh, betapa kaya Bapakku yang di sorga itu ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Jalan-jalannya dari emas murni teman-teman. Emas, Bo, emas. Jalannya loh. Ya, kalau di sini kan pakai batu apa? Pakai batu kerikil. Bisa juga pakai batu alam, batu batako teman-teman kalau di perumahan ya. Tapi kalau di sorganya Tuhan Yesus, jalan itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Wow, nggak kebayang. Siapa coba yang tidak pengen masuk sorga itu? Yang tidak rindu ingin masuk ke sorga itu? Nggak normal kalau dia nggak rindu masuk sorga itu teman-teman ya. Nggak normal otaknya berarti. Ya. Nah, dengarkan baik-baik. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ya, Tuhan Yesus. Dan kota-kota itu tidak memerlukan matahari. Wow. Kalau bumi, kalau nggak ada matahari gelap ya. Iya kan? Coba. Malam aja terus. Nggak ada matahari ya malam terus teman-teman. Kalau di surganya Tuhan Yesus, nggak perlu ada matahari. Sudah terang benderang, bercahaya. Kenapa? Mari kita baca. Ya.
Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan pun tidak perlu ya untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, Tuhan Yesus teman-teman. Cahayanya Tuhan Yesus itu yang menerangi sorga itu. Jangan heran ketika Tuhan Yesus mencegat Rasul Paulus waktu dia dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk pergi menganiaya jemaat, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus dalam bentuk cahaya yang terang benderang sampai matanya Paulus buta 3 hari. Jangan heran ya. Dan di sini memang dikatakan ya bahwa anak domba itu adalah lampunya, teman-teman. Jadi cahayanya Tuhan Yesus yang menerangi sorga itu. Bisa bayangkan nggak, teman-teman? Ya. Dan kota itu dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Teman-teman, malam tidak ada lagi di sana. Ya. Siang aja terus, terang aja terus. Ya karena sinar dari cahaya dari Tuhan Yesus tadi. Iya kan? Kan dia adalah raja kerajaan sorga. Ya, dia stay di sorga itu, dia bertahta di sorga itu. Dialah yang menerangi sorga itu dengan cahayanya, teman-teman. Begitu. Nah, ini sangat penting, ayat 27. Tetapi, dengarkan ini baik-baik. Tetapi, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sesuatu yang najis. Seperti seks, hawa nafsu, ya, keserakahan, ya, itu tidak akan masuk ke dalam surga ini, ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wow. Ya. Jadi yang bisa masuk ke surganya orang Kristen hanyalah mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan Yesus. Ketika saya bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, nama saya langsung dicatat oleh Tuhan Yesus di dalam kitab kehidupannya. Ya. Dan semua nama-nama orang yang percaya sungguh-sungguh, yang sudah bertobat sungguh-sungguh, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus. Dan hanya mereka yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu sajalah yang bisa masuk ke surga yang tadi, teman-teman. Di luar itu, silakan ke neraka. Tidak ada di tengah-tengah, ya. Tidak ada tempat antara neraka dan sorga, nggak ada di tengah-tengah. Kalau nggak masuk ke sorga ini, ya ke neraka berarti. Pilihan itu cuma dua tempat doang yang disediakan untuk kembali ke sorganya Tuhan Yesus atau ke neraka. Begitu, ya. Paham NH? Jadi sedikit menambah wawasan Anda ya. Ya, Anda katakan sorga miliknya orang Islam. It's okay. Silahkan Anda ke sorga Anda. Dan saya tidak berminat. Saya mengejar sorganya Tuhan Yesus. Yang indahnya, nauzubillah. Nggak kebayang, teman-teman. Sudah tadi saya bacakan gambarannya. Jadi jangan kira orang Kristen nggak punya sorga. Punya sorga sendiri kami. Ya, punya sorga sendiri kami. Nggak mau masuk surga kalian, nggak mau. Saya ditawarin juga, dibayar juga nggak mau saya. Ya, sorry. Saya lebih pilih surga yang begini. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Itu yang sangat penting. Bagi saya itu yang penting. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta.
Ya, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu atau Tuhan Yesus. Anda kira pesundal bisa masuk ke surganya Tuhan Yesus? Hah? Koruptor, pemungut cukai, Anda kira bisa? Nggak bisa kalau dia nggak bertobat. Ada ayatnya, pesundal dan pemungut cukai akan lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Yes, karena mereka bertobat lebih dulu dari kalian. Tentunya siapa yang lebih duluan bertobat, dia yang lebih duluan masuk. Walaupun dia dulu mantan pesundal, mantan pelacur, mantan koruptor, mantan pembunuh. Ya kan? Seperti si Rasul Paulus kan mantan penjahat, tukang begal-begal orang. Rasul Paulus kan dulu sebelum dia bertobat. Tukang roboh-robohin rumah ibadah orang. Ya, tapi setelah dia bertobat, namanya sudah tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Dijamin pasti masuk surga.